Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, alasan Ganjar nggak pernah ya motso ya di kampung sendiri. Warganet sebut Semarang lagi banjir, coy. Karena temparan keras begitu ya. Ya, kita lihatlah bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh si Ganjar begitu ya. Ya, sudah sana sini pencitraannya luar biasa begitu ya. Tapi inilah demokrasi kita begitu ya. Mungkin Pak Ganjar ya bisa melihat situasi perkembangan hari ini, mungkin bagaimanapun cara melihat kinerja Pak Ganjar melewati media sosial begitu ya. Tapi menurut saya pribadi itu itu dianggap sebagai pencitraan luar biasa begitu ya. Yang namanya pemimpin itu tanpa melakukan di YouTube atau di media sosial sudah diliput oleh media begitu ya. Ya, inilah buktinya bahwa ketika Pak Ganjar melakukan turun ke jalan ya pasti masuk ke YouTube-nya begitu ya. Jadi wallahu alam ya, kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini ketika melihat Pak Ganjar sosoknya, wah ini tidak meyakinkan ya bagi pro rakyat begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, alasan Ganjar nggak pernah ya motso ya di kampung sendiri. Warganet Semarang banjir lagi coy. Ini benar kata pepatah, rumput tetangga ya terlihat lebih hijau dari rumput sendiri. Sekedar jogging aja katanya dadakan harus jauh-jauh ke Jakarta. Bayangkan begitu ya. Jauh-jauh ke Jakarta ya bisa saja dianggap sebagai menggunakan fasilitas begitu ya. Ya, kita lihat bahwa mungkin kita melihat bagaimana karya Anies Baswedan di situ begitu ya. Ya, inilah kita harus lihat bahwa perkembangan politik hari ini kalau memang ya safari politiknya sana sini ingin menjadi star kampanye atau apa kayak ini menunjukkan bahwa ya Pak Ganjar selama ini gagal begitu ya. Ini berkaca dong gitu mau bangun NKRI ya, bandit amat ya. Dia mau terlihat langsung dari muncul ilmu bagaimana Pak Anies bangun Jakarta ya. Kalau terang-terangan mau belajar dia gengsi. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Kok tiba-tiba ke GBK lalu kemudian dikurmuti relawan-relawannya. Bayangkan begitu ternyata settingan begitu ya. Ganjar aja lebih suka daerah lain daripada daerah yang dipimpinnya ya. Ini kelola hasil ya pasti akan bangga dengan daerahnya sendiri ya. Banyak sekali bangga di kota orang, kota sendiri dibikin miskin dan berantakan. Kupas tuntas Jawa Tengah biar gamblang. Banjir di Kudus, Pati, Demak, Pekalongan ya. Kalau sering banjir ya nggak selesai-selesai maka topeng pencitraannya akan luntur ya. Ini tebar pesona di Jakarta malah bikin orang bertanya ya. Kok pejabat Jawa Tengah malah sering di Jakarta? Lalu bagaimana dengan pekerjaannya di Jawa Tengah? Apa bisa mengayomi dan bekerja untuk rakyat Jawa Tengah atau ya pecicil melulu di Jakarta? Ya pada hakikatnya kita tahulah ya si Den Ganjar ini ya maksudnya bagaimana begitu kan. Punya keterikatan di Jawa Tengah tapi tautannya keluyuran kemana-mana begitu. Rakyatnya ditinggalkan begitu ya. Atau jangan-jangan masih banjir di Jawa Tengah begitu. Benar ya. Ketika Pak Ganjar ada di GBK jogging ada postingan bahwa ya di jalan itu berkenang banjir di situ begitu ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya ini. Kalau banjir ya kabur doi. Kan ya karena nggak ada yang bisa dikerjain sama dia. Selain pencitraan ini ya. Trimedia aja mengatakan bahwa wah apa prestasi Pak Ganjar begitu ya selain pencitraan. Janji tinggal janji ini mau lihat-lihat karya orang lain buat cari ide ini ya. Kayak film India cari spot buat yang syuting film yang bagus-bagus untuk dijadikan latar ya. Di daerahnya jarang tempat yang bagus untuk memframing kesuksesan. Akhirnya pinjam tempat sekalian non jauh dari tempat yang tanggung ya. Jadi tanggung jawabannya. Jadi memilih cerdas yuk. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, alasan Ganjar nggak pernah ya motso di kampung sendiri. Warganet ya sebut Semarang lagi banjir coy ya, dikutip dari Gelora ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikerubungi ya simpatisan saat ini ya saat pagi di stadion ya saat lari pagi di stadion Gelora Bung Karno GBK DKI Jakarta ya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ganjar Pranowo dalam akun Twitternya. Dalam cuitannya Ganjar menegaskan bahwa dirinya hanya niat lari pagi tapi justru dikerubungi banyak orang. Bukankah itu settingan begitu kan ya? Kenapa kok tidak seperti Anies Baswedan yang kemudian dadakan lalu kemudian dikerubungi dikerubungi orang begitu ya?
Ya, kalau memang ternyata ya usut punya usut, ternyata di situ ada himbauan kepada relawan Ganjar begitu ya, untuk segera datang di situ ya bersama Ganjar. Akhirnya pura-pura di situlah. Kita tahu ya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh mereka begitu ya. Niatnya ke BK cuma lari pagi, tapi malah jadi seperti ini. Sehat-sehat terus ya teman-teman, ujar Ganjar ya. Bahkan terkait itu salah satu warganet di media sosial ya kerap menyorotinya. Warganet dengan nama akun Rahmat Niarbat Bartim ya menyinggung pedas Ganjar Pranowo yang menurutnya tak pernah motso di kampung sendiri ya. Ia mengungkapkan bahwa saat yang bersamaan alasannya yakni ada wilayah yang sedang dilanda banjir ya. Nggak pernah motso di kampungnya sendiri. Kenapa? Semarang lagi banjir coy ya. Takut ya. Takut diperhatikan hasil kerja 2 periode ya dengan banjir yang tak parah ya, yang tak pernah usai ya. Ungkap si Rahmat ini ya. Bahkan selain itu kader Partai Demokrat Eko Jonis juga kerap menyoroti Ganjar Pranowo dikerubungi ya simpatisannya. Eko Jonis mengatakan bahwa banyak orang yang hadir mengerubungi Ganjar Pranowo karena memang adanya undangan kepada relawan untuk ikut hadir di GBK. Bayangkan begitu ya. Diundang di situ, tahu-taunya ya Pak Ganjar bernarasi lain begitu ya. Siapa yang bohong? Ya publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Eko Jonis mengherankan ya sikap Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu ya sudah resmi diumumkan menjadi calon presiden di 2024 oleh Partai PDP ya. Bahkan sementara itu di gambar yang diunggah Eko Jonis dalam Twitternya tampak undangan kepada para relawan untuk memberiakan acara Car Free Day ya dan jogging DBK bersama Ganjar Pranowo. Yang terhormat ya pimpinan organ relawan ya untuk memeriahkan acara Gear Friday ya di jogging ya di GBK bersama Mas Ganjar. Mari kerahkan pasukan relawan untuk menyambut dan olahraga bersama ya. Wah, ini kan sudah jelas begitu kan. Terpisah koordinator Ganjaris Nusa Tenggara Timur NTT Jonis Dego juga buka suara. Ia menganggap acara lari yang dihadiri Ganjar Pranowo bukanlah pencitraan. Menurut dia calon presiden atau ya capres di 2024 didukungnya didatang ke GBK itu hanya untuk olahraga. Ya, bukan untuk lain begitu ya. Tapi publik sudah cerdas begitu kan. Melihat peristiwa hari ini, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar di situ begitu ya, seolah-olah tolah-toleh sana sini melihat karya Anies Baswedan luar biasa ya. Ya, itulah kemudian menjadi cikal bakal bahwa Pak Ganjar akan kalah di situ begitu ya. Buktikan aja nanti di 2024 begitu ya. Orang itu hari ini sudah cerdas, mana yang pencitraan dan mana yang tidak, mana yang memanfaatkan di situ begitu ya. Ya, masyarakat dijadikan sebagai alat politik ya. Sudah capret-capret sana sini begitu ya, diunggah di media sosial tapi tahu-taunya itu pencitraan begitu. Tetapi melihat dengan pemimpin yang pemimpin yang punya integritas dan punya pemikiran yang bersatu ya. Ya, inilah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat memungkinkan sekali untuk memimpin bangsa kita begitu ya, dengan adanya kondisi saat ini begitu ya. Saya yakinnya bahwa menurut saya pribadi Anies Baswedan akan menjadi presiden. Ya buktikan aja kemenangan itu ada di tangan rakyatnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.